Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi bersama podcast Ramadan Alfitian. Hari ini bersama saya Muzanatul Jinani sebagai host akan menemani podcast kalian pada hari ini. Bagaimana nih kabar penonton semua? Semoga masih semangat ya puasanya. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan pastinya akan memberikan wawasan baru nih buat kita semua. Dan pada kesempatan kali ini juga saya ditemani oleh tamu yang sangat luar biasa pastinya, yaitu bersama Ibu Saniatul Hulasa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Kak Muzai. Gimana nih kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa. Kak Muzai sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Nah, Alhamdulillah. Jadi teman-teman, hari ini Bu Nia nih yang bakalan berbagi dan menjelaskan topik kita pada hari ini. Nah, tanpa berlama-lama, jadi nih Bu, pembahasan kita hari ini itu kan tentang jangan sampai keren di dunia tapi gagal di akhirat nih bukan. Nah, keren di dunia yang yang dimaksud tuh gimana sih Bu? Maksud keren yang mau dibahas tuh gimana? Oke, ini menarik ya. Jadi Kak, kalau kita bahas secara kata ya, keren itu pasti kita identiknya dengan gaul, menyenangkan, menarik. Keren itu pasti nggak ada orang yang nggak mau keren. Benar. Semua orang tuh maunya keren, maunya gaul, maunya up to date, ya kan? Kalau kita bahas ke zaman sekarang, apapun yang menjadi tren itu pasti jadi keren. Iya kan? Jadi semua itu kayaknya menarik. Kayaknya saya harus seperti itu, saya harus ikut, saya harus bersama dengan teman-teman yang lain seperti itu. Itu yang mau kita bahas, keren di dunia ini. Karena kan kita mau bahas nih gimana sih maksudnya keren di dunia tapi gagal tuh di akhirat gitu kan. Nah, dalam hal ini kayaknya kita lebih menarik kalau kita bahas tren zaman sekarang itu lebih ke dalam berkata tidak baik atau berkata kasar yang hari ini sepertinya sangat luas, sangat mengglobal ya. Kalau misalnya orang ngomong tuh, kalau akhirannya tuh pasti udah ada kata-kata kasar. Kalau imbuhannya nggak pakai kata-kata kasar, kayaknya kurang menarik, kurang keren, nggak gaul gitu. Contohnya gimana tuh Bu misalnya? Nih misalnya ya, misalnya nih mau manggil orang nih, an gitu, pakai an gitu, an bla 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 ya, tanda kutip untuk tidak ditiru ya teman-teman. Jadi kalau misalnya manggil nih teman-teman, manggil teman tuh nggak pakai, biasa kan kita pakai nama, atau sekurang-kurangnya kalau nggak tahu nama pasti panggilnya gitu. Tapi yang ini dalam hal ini karena kita sudah merasa dekat, sudah merasa ya memang itu teman, jadi mengganti panggilan nama yang tadinya orang tua kasih kita akikah loh, namanya bagus dengan arti yang luar biasa, tiba-tiba diganti menjadi nama hewan. Kayak gitu ya kan Kak. Kira-kira nih dari Ibu aja nih nanya ke Kakak kan, kalau misalnya Kakak dipanggil dengan nama hewan, gimana sih perasaannya gitu? Marah sih Bu, karena kita sendiri udah ada nama yang bagus kan kasih sama orang tua, tapi malah dipanggil pakai nama binatang. Iya, apalagi nama kita tuh nama-nama yang dengan harapan, dengan doa gitu, tapi tiba-tiba diganti menjadi nama hewan atau apa-apa yang lainnya lah. Banyak sapaan-sapaan kasar hari ini yang menjadi tren. Jadi bahkan kalau misalnya konten kreator yang kita lihat di banyak platform sosial media itu, semua pakai kalau ngomong itu pasti pakai ujung-ujungnya gitu, BJI gitu-gitu, lanjut lah itu, pokoknya itu semua, dan itu pada akhirnya tertiru, teramalkan bahasanya ya, teramalkan, jadilah itu kepada anak-anak zaman sekarang. Jadi kalau nggak pakai itu kayaknya nggak keren. Nggak pakai itu kayaknya kok kayaknya bahasanya ya kampungan banget gitu. Bahaya teman-teman. Tapi nih mungkin Bu Muzai atau penonton sendiri bertanya-tanya nih, kenapa sih Bu kita tuh nggak boleh ngomong kasar atau berkata kotor gitu Bu? Yang pertama, kalau kita mau bahas itu dari perspektif Islam ya, dari kacamata Islam, dari kacamata agama kita itu, sebenarnya ya dari hadis riwayat Tirmizi itu udah bilang gitu, sungguh Allah itu benci dengan orang-orang yang berkata kasar. Kalau misalnya Allah udah benci, Allah udah nggak love nih sama kita, udah nggak like sama kita, itu kita mau kemana ya? Rasanya ada yang kurang, ada yang lain gitu di kita. Kalau misalnya tiba-tiba Allah tuh udah nggak like, nggak suka sama kita. Di hadis yang lain dibilang, pemuda yang baik itu adalah pemuda yang berkata baik, pemuda yang tidak berkata
kotor ataupun kasar kayak gitu. Jadi Kak Muza ya, ternyata berkata kotor atau berkata kasar itu ternyata mengandung energi negatif bagi yang bilang ataupun yang dengar. Jadi secara tidak langsung itu akan mempengaruhi mental psikologis yang bilang ataupun yang mendengar kayak gitu. Kalau ke yang bilangnya itu akan lebih ke, itu kan azasnya azas kebiasaan ya, bisa karena biasa. Bayangin aja tuh kalau misalnya terbiasa ngomong kasar, terbiasa ngomong kotor, ketika ngomong sama yang lebih tua, ngomong sama guru, sama dosen kalau kita mahasiswa gitu kan, tiba-tiba keluar kata kasar itu. Kan anggapan orang di sekitar kita tuh akan menjadi merendahkan kita ya. Ih, kok tidak berpendidikan gitu, karena sejatinya orang yang berpendidikan itu bahasanya adalah bahasa yang santun, yang sopan, yang baik, seperti itu kan. Kemudian berkata kasar ini akan membuat wibawa kita turun kan, kayak tadi kan, jadi orang menganggap kita kok kasar kali gitu ngomongnya ya kan. Orang-orang akan merasa kita itu terlalu sulit untuk orang-orang yang memang dia berpendidikan kayak gitu. Kalau hari ini itu orang-orang tuh lihatnya karena keren ya mau buat, apalagi anak-anak ya. Anak-anak adalah individu yang meniru apa yang ada di sekitarnya, apa yang ada di lingkungannya kayak gitu. Beda kita kalau kita sudah dewasa itu sudah bisa memilah. Tapi apa-apa yang kita mulai dari kita kecil, dari kita masih usia sekolah, itu biasanya akan terbawa sampai kita dewasa. Ternyata bahaya sekali ya Bu, orang-orang yang udah terbiasa ngomong kasar kayak gitu ya Bu. Iya. Nah tadi juga ada ngomongin tren kan Bu. Nah menurut Ibu gimana sih orang-orang yang udah terpengaruh untuk mengikuti tren-tren gitu Bu? Kalau udah kita buat konten, hari ini zamannya itu zaman konten kreator itu membludak. Kalau udah kita buat konten, isi kontennya itu biasanya akan diikutin sama orang lain kayak gitu. Nah, orang-orang yang mengikuti tren ini otomatis ya dia akan menyerap tanpa berpikir gitu. Apalagi kalau konten kreator besar ya yang buat itu pasti bakal kayak itu keren banget nih. Itu kayaknya harus kita tiru nih, secara tidak sadar akan meniru itu. Nah, bahayanya menjadi konten kreator itu adalah kalau kita membawanya vibes negatif kayak tadi ya. Tapi kalau misalnya kita bawanya vibes positif, pasti otomatis yang meniru kita itu akan menjadi amal jariah kita. Kalau misalnya tadi kontennya adalah konten negatif, itu akan menjadi dosa jariah kita, di mana orang-orang itu akan mengikuti semuanya, semua kata-kata kasar kita, semua perilaku kasar kita, seperti itu kan. Sedangkan yang nonton kita itu belum tentu anak-anak yang udah bisa memilah kayak gitu. Nah, kalau udah terpengaruh nih teman-teman, kalau udah terpengaruh dengan tren ini akan sulit sekali untuk menerima bahwa saya salah kayak gitu. Nah, kita sendiri ya, karena kita udah ngomongin tren nih. Kalau misalnya kita udah lihat konten-konten kreator tuh buat tren ya macam-macam gitu kan, justru kita hari ini bisa loh teman-teman untuk membuat tren yang lebih bagus. Mungkin tren berkata baik hari ini harusnya viral ya, harusnya kalau viral, kalau booming itu pasti bakal sangat indah gitu. Apa-apa yang viral itu sebenarnya sangat indah sih Kak sebenarnya. Kalau misalnya yang viralnya tuh yang indah-indah gitu. Terus nih Bu, gimana sih cara kita biar bisa lebih bijaksana dalam menerima atau menilai konten-konten tersebut Bu? Karena mungkin beda-beda orang beda menilai kan Bu. Caranya tuh gimana sih cara nilai kontennya tuh Bu? Kalau kita sebagai anak-anak ya pastinya dengan pendampingan orang tua ya. Kalau misalnya masih minor di bawah umur itu masih pendampingan orang tua. Tapi untuk kita saat ini ya menilai konten itu dengan sisi positifnya. Yang kata-kata kasar itu udah bolehlah dibuang aja, ambil aja kata-kata yang baiknya kayak gitu. Semua hal konten-konten yang baik itu yang kita justru viralkan, justru kita angkat menjadi lebih viral lagi untuk ditiru, karena itu kayaknya lebih menarik. Pemuda yang keren itu adalah pemuda yang berkata baik loh, bukan yang berkata kasar. Terus ya Kak, kalau misalnya kita mau bahas yang lain ya Kak, karena kita bahas konten tadi ya, ternyata konten itu bisa mempengaruhi orang lain. Kakak tahu nggak contohnya konten yang mempengaruhi orang lain itu adalah konten, hari ini kita punya konten-konten OOTD.
outfit Oh, of the day. outfit. Oh, iya, Ya iya. kan, outfit of the day itu sangat-sangat mempengaruhi karena orang-orang yang bingung cara berpakaian, orang-orang yang ingin fashionable, ingin kelihatan keren, itu pasti akan mencari konten-konten OOTD, konten-konten outfit of the day untuk ditiru gitu. Nah, di konten outfit of the day ini banyak sebenarnya polemik di cara berpakaian ya. Tadi kalau kita tadi ngomongin kasar, ngomongin bicara kasar, sekarang kita mau ngomongin cara berpakaian nih karena kita udah masuk ke ranah konten sosial media tadi ya. Kalau kita kan secara Islam itu kita tahu kayak gitu. Kalau misalnya yang boleh nampak di kita perempuan khususnya yang boleh nampak itu adalah muka dan telapak tangan kayak gitu. Yang lainnya secara ininya adalah aurat. Tapi yang ada konten yang paling banyak sekarang outfit of the day-nya itu adalah pakai celana, dipadukan dengan celana, atau yang paling fenomenal itu sekarang adalah pasmina instan. Kalau bahasa kerennya adalah pasmina lempar. Nah, jadi pasmina tanpa pintul, tanpa peniti, yang model lilit-lilit aja, yang mana pada akhirnya hijabnya itu akan tidak menutup dada kayak gitu. Jadi pasmina lilit tadi, pasmina lempar tadi akan membuat tidak nampak akan membuat nampak dada. Yang mana sebenarnya kan dalam Al-Qur'an kita udah dibilang ya, kalau jilbab itu harusnya menjulur, harusnya menutup dada. Seperti itu. Tapi hari ini yang banyaknya di pasaran itu adalah pasmina lempar kayak gitu. Terus kalau pertanyaannya, kenapa sih tetap ada yang jualan? Ya memang kan ada permintaan ya ada yang buat kayak gitu. Kan nggak mungkin nggak ada permintaan tiba-tiba ada yang buat kan gitu. Terus ada lagi yang konten hari ini ya lagi banyak-banyaknya lagi marah-marahnya baju crop top bagi yang berhijab. Oh iya tahu tuh yang cuma segini gitu ya, walaupun baju crop topnya tuh walaupun ini pakai rok tapi bajunya masih crop top gitu. Iya, bajunya masih crop top. Pertanyaannya adalah tujuannya apa? Kalau memang berhijab ya kenapa nggak sekalian ditutup aja? Tutup aja semua. Gitu. Iya. Untuk apa harusnya bermodel dengan crop top kayak gitu? Banyak loh konten kreator yang berpakaian syar'i, banyak konten kreator yang outfit of the day-nya itu bisa kita tiru. Tidak mesti pasmina lempar yang nampak dada, tidak mesti crop top yang kayaknya aneh gitu kalau dipakai orang berhijab. Ada lagi baju Sabrina, tahu nggak kakak? Baju Sabrina tuh baju yang nampak bahunya. Kalau dipakai itu yang nampak bahunya, tapi kita pakai versi hijabnya, jadi pakai manset. Oh, manset dalaman. Iya tahu. Seperti crop top tadi kan pakai manset juga, tapi yang ini yang nampak bahunya. Itu viral sekali, banyak sekali yang ikut-ikut di situ. Terus balik lagi ke jilbab tadi, selain pasmina lempar, banyak lagi konten kreator yang jilbabnya itu pakai turban. Jadi bukan jilbab tapi turban yang mana itu nampak lehernya, nampak telinganya. Bahkan ada lagi sekolah sekarang itu anting hijab. Iya anting hijab. Iya, dia pakai anting tapi dia pakai hijab. Jadi antingnya dikeluarin sedikit, tetap nampak. Nggak nampak telinganya kan, nggak nampak telinga, nggak ini nggak itu. Tapi tetap aja itu kan aksesoris, ya kan. Nah, yang paling banyak lagi pakai pita di kepala. Sebagai di luar hijab yang pakai pita itu kan maksudnya itu ingin menjadi keren ya kan, maksudnya ingin menjadi fashionable, maksudnya ingin menjadi gaul, tapi pada akhirnya ternyata itu membuka aurat kita. Satu lagi konten kreator beauty yang beauty vlogger, beauty konten kreator itu ketika buat konten tentang makeup pasti pakainya adalah turtleneck, baju turtleneck yang nggak menutup semua lehernya, kemudian pakai ciput biasa. Yang mana itu sebagian lehernya itu kemana-mana, bahkan nampak telinga kadang-kadang, bahkan ada yang bahkan nampak rambutnya, kayak gitu. Itu yang dianggap keren hari ini. Jadi orang-orang berlomba-lomba untuk masuk menjadi konten kreator dengan berbagai macam. Apakah dia pengen dikenal melalui hujatan yang tadi ngomong kasar, atau dia dikenal melalui fashionnya, outfit of the day, konten outfit of the day, atau satu lagi konten makeup yang mana dalam dia bermakeup itu nampak auratnya. Gitu. Dari situ Pak yang kita bilang karena sudah
menghindar dari agama, dari koridor agama tadi, yang mana tadi berkata kasar kan Allah benci ya. Terus ketika buat konten tentang fashion menampakkan aurat, kan Allah juga nggak suka ya. Disitulah yang dinamakan gagal di akhirat. Memang kita itu nampaknya keren di dunia, oh kita fashionable, kita jadinya orang yang berbahasa itu nggak ketinggalan zaman, tapi ujung-ujungnya apa? Gagal di akhirat. Iya, kita gagal di akhirat. Karena kita terlalu ingin ikut apa-apa yang tren, apa-apa yang keren, ya kan? Apa-apa yang menurut kita tuh, ini kalau aku seperti ini pasti aku bakal menjadi lebih keren kayak gitu. Kalau bahasa sekarang bahasanya FOMO. Iya kan? FOMO. Tapi beda loh Kak. FOMO dengan up to date itu beda. Oh, beda. Apa tuh bedanya, Bu? Kalau FOMO singkatannya itu adalah kan fear of missing out. Ketakutan ketinggalan. Takut ditinggal. Di dalam fear of missing out ini ada kecemasan. Jadi dia cemas kalau dia tidak mengikuti tren, tidak ada teman. Kayak gitu. Beda dengan up to date. Kalau up to date dia bisa memilah. Dia tahu apa yang berkembang, zaman teknologi sekarang, perkembangan zaman teknologi sekarang itu apa yang keren, dia tahu. Kayak gitu. Dia tahu memilah itu, apa yang bisa dimanfaatkan, apa yang bisa ditiru dan apa yang tidak bisa ditiru. Jadi daripada menjadi orang yang FOMO, lebih baik menjadi orang yang up to date. Oke. Nah, ada nggak Bu nih cara agar kita bisa menjaga keseimbangan antara mengejar dunia dan juga mengejar akhirat? Pertanyaan yang menarik. Caranya, kalau ini kan kita bahas sama-sama ya. Kalau menjaga keseimbangan, kita keren di dunia, tapi kita tetap keren di akhirat gitu ya. Kalau bahas yang tadi berkata kasar, berarti kita harus menjadi orang yang buat tren, atau bahasa sekarang itu trendsetter, yang buat tren itu berkata baik. Secara tidak langsung kita akan menjadi trendsetter dan kita akan viral. Hari ini yang anak-anak pengen kan adalah viral. Ya kan, dikenal oleh orang banyak. Nah, kita jangan mau dikenal sebagai orang yang berkata kasar, sebagai orang yang berkata kotor, tapi dikenallah sebagai orang yang berkata baik. Satu lagi, kita membawa keviralan fashion kita, fashion syar'i kita itu ke dalam sosial media sehingga orang-orang itu bisa lihat, oh ini loh bagus kayak gini, oh gini loh cara berpakaian bagus, sopan banget ya ketika dia pakai hijab tapi tetap nutup dada, ketika dia pakai hijab tapi lengannya nggak nampak kayak gitu. Kan biasanya orang pakai baju lengan 3/4 atau sesiku kayak gitu, tapi tetap sebenarnya dia tetap keren, tetap gaul walaupun bajunya sebenarnya menutup semua kayak gitu. Jadi di situ seimbang. Jadi kita tetap keren di dunia dan tetap keren di akhirat gitu. Wow, sangat Masya Allah sekali ya Bu pembahasan hari ini ya, terutama untuk anak-anak zaman sekarang ya Bu ya. Nah, kita nggak terasa udah selesai aja nih podcastnya. Berarti jangan sampai keren di dunia tapi gagal di akhirat ini mengingatkan kita untuk tidak hanya fokus di duniawi tapi juga untuk di akhirat nanti Bu ya. Nah, jadi kutipan yang Muze sendiri bisa ambil, gagal di dunia masih bisa dicoba lagi, tapi kalau gagal di akhirat mana bisa hidup kembali. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.